Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Gisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan dan berikut 3 berita utama hari ini. Gempa dengan magnitudo 4,6 mengguncang sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi Kamis pagi. Rumah dan sekolah rusak. Tabungan sekolah senilai 400 juta rupiah tak kunjung bisa dicairkan. Puluhan orang tua siswa berdemo di SD Negeri Dharma Raja 2 Sumedang. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai di Cianjur tembus Rp140.000 per kilogram. Kamis pagi, gempa mengguncang sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi. Kerusakan akibat gempa dirasakan warga Kecamatan Kabandungan. Gempa dengan magnitudo 4,6 dan kedalaman hanya 5 km, Kamis sekitar pukul 6.35 pagi merusak rumah warga di 5 desa Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Selain rumah, sejumlah bangunan fasilitas umum seperti sekolah, SDN Pandan Arum Lewiwalu juga rusak ringan dan mengakibatkan salah satu siswi tertimpa pecahan plafon kelas. Tadi kan siswa ada di dalam kelas, pagi-pagi kan sebagian masih ada di luar, cuman karena ada gempa, dengan respek itu kan siswa berhamburan keluar sehingga mungkin karena panik maka pecahan batanya itu kena kepalanya. Tapi tidak, alhamdulillah sih nggak terjadi luka yang parah, cuman tadi itu sedikit pusing. Nah, cuman untuk mengantisipasi ya udah kami suruh pulang dan dibawa ke dokter atas nama. Akibat gempa ada 4 ruangan rusak ringan. Dandim 0622 Sukabumi menyatakan pihaknya hingga kini terus melakukan pendataan terhadap rumah dan bangunan lainnya yang rusak akibat gempa. Di sini yang terdampak khususnya di Kecamatan Kabandungan ada 5 desa yang terdampak, kurang lebih 76 bangunan yang mengalami rusak, itu baik yang rusak ringan maupun rusak sedang. Dan diantaranya adalah salah satu sekolah dasar yang ada di Desa Cipete yang saat ini kita berada. Dan kemudian dari pukul 6.35 sampai dengan saat ini pukul 12.00 juga terasa sekitar 9 kali ada gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa Sukabumi disebabkan pergerakan sejumlah sesar aktif yang memang berada di wilayah tersebut. Dan untuk mencegah timbulnya korban, bangunan di wilayah tersebut harus dibuat tahan gempa. Kan di situ terdapat sesar Cimandiri, sesar Jampang, sesar Bayah, sesar Tarik, di Pamingkis, yang ini semua dapat rilis waktu-waktu dan belum bisa diprediksi. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, itulah sebuah risiko kita tinggal di kawasan batas lempeng yang implikasinya banyak terdapat sesar aktif ya. Nah, ini juga menjadi pesan bagi kita semua bahwa bangunlah bangunan dengan struktur kuat ya. Jadi kuncinya itu jadi kembali lagi pada bangunan. Kalau mitigasi gempa itu yang paling utamanya itu adalah bagaimana kita memiliki bangunan struktur yang kuat. Dan ini yang menjadi catatan kita ke belakang bahwa untuk zona-zona dekat sesar aktif, zona-zona swamp ini bangunannya harus tahan gempa. Gempa yang terjadi Kamis pagi bisa dirasakan tak hanya di wilayah Sukabumi seperti Kabandungan, Kelapa Nunggal, dan Pelabuhan Ratu, tapi juga hingga ke Tasikmalaya, Bogor, dan Banten. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kebakaran menghanguskan pabrik garmen di Kampung Benteng, Kabupaten Sukabumi, Rabu malam. Kebakaran terjadi saat pabrik tengah berproduksi yang membuat karyawan panik dan menyelamatkan diri. Kobaran api membakar habis bahan-bahan yang terdapat di pabrik garmen di Kampung Benteng, Desa Kutajaya, Cicurug, Kabupaten Sukabumi. 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api yang membakar pabrik milik PT Busana Indah. Kebakaran sempat membuat warga sekitar panik karena lokasi pabrik cukup dekat dengan permukiman padat penduduk. Kebakaran terjadi saat karyawan sedang bekerja. Evakuasi yang cepat membuat tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Karyawan dibantu masyarakat juga ikut memadamkan api sehingga tak menjalar ke area permukiman. Upaya pemadaman sempat mengalami kendala karena sulitnya menemukan sumber air. Dari Kabupaten Sukabumi dan teman-teman ke kota dan ke Bogor, pertama itu dari sini susah sumber air mungkin itu. Ya,
ada korban luka, walaupun nggak ada alat luka. Api akhirnya padam setelah beberapa jam. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta api, 2 pelajar SMK di Karawang tewas tertabrak kereta. Jenazah kedua korban dibawa ke RSUD Karawang. Dua pelajar sekolah menengah kejuruan SMK Wirasabat tewas tertabrak kereta api di pintu perlintasan kereta api Kelurahan Adiarsa, Kecamatan Karawang Timur, Karawang. Saat itu kedua pelajar yang sedang mengendarai motor lalu menerobos palang pintu kereta api yang sudah tertutup. Di saat bersamaan, kereta api Tegal Bahari dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah melintas di jalur itu. Petugas penjaga pintu perlintasan kereta api mengatakan telah memperingatkan kedua pelajar agar tidak menerobos pintu perlintasan yang sudah tertutup. Namun, karena melihat ada pengendara sepeda motor lain yang menerobos pintu perlintasan, kedua korban pun ikut menerobos. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Kedua korban terpental sejauh 25 meter dan tewas ketika. Terobos dari samping, pintu udah tertutup rapat, sudah dikasih tahu, tetap aja ngeyel masuk terobosnya. Iya, menerobos dari samping, bunyiin priwet 3 kali tetap Jalan terus. jalan terus. Temannya semua, dua-duanya. Temannya. Oh, emang rumahnya di mana, Pak? Belum tahu. Kalau menurut identitas di plat nomornya untuk Jambi. Pulang sekolah ya, Pak? Ya, kita sekarang sedang ada kegiatan praktek. Oh, lagi ada praktek. Ujian praktek. Tim identifikasi Polres Karawang yang datang melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi kedua jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang. Awalnya, identitas kedua korban tak diketahui karena tak membawa kartu identitas baik KTP ataupun kartu pelajar. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang. Belasan pelajar ditangkap karena terlibat tawuran di Pantura, Pamanukan, Subang. Polisi juga menemukan puluhan senjata tajam yang disimpan para pelajar di sebuah rumah. Dipimpin oleh Panit 2 Reskrim. Polisi menggeledah rumah seorang warga di Pantura, Subang dan menemukan sejumlah senjata tajam yang disembunyikan dalam sebuah drum plastik. Selain senjata tajam, polisi juga menangkap belasan pelajar yang diduga terlibat tawuran menggunakan senjata tajam. Sebelumnya, pada Selasa lalu, puluhan pelajar berkonvoi dengan membawa senjata tajam di Jalan Pantura, Subang. Perbuatan itu meresahkan warga dan pengguna jalan. Beberapa, bahkan puluhan senjata tajam, jenis celurit, gobang, kemudian ada pedang juga, mengamankan belasan anak-anak yang diduga mereka akan melakukan tawuran. Para pelajar yang ditangkap adalah siswa SMK dan sebagian siswa SLTP di Pantura, Subang. Mereka tidak ditahan tetapi dibina di Mapolsek Pamanukan. Sebelum bebas, polisi juga memanggil pihak sekolah dan orang tua untuk pembinaan lanjutan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Puluhan orang tua siswa berdemo di SD Negeri Dharma Raja 2 Sumedang. Mereka menuntut uang tabungan sekolah milik anak-anaknya senilai 400 juta rupiah untuk dikembalikan. Puluhan orang tua siswa ini protes di depan Sekolah Dasar Negeri Dharma Raja 2 Sumedang. Mereka kesal lantaran uang tabungan siswa sejak tahun 2014 tak kunjung dikembalikan oleh pihak sekolah. Bentuk protes ditunjukkan dengan menempelkan sejumlah tulisan di tembok sekolah yang berisi tuntutan agar tabungan anak mereka dikembalikan. Penyelesaian kasus tabungan pun berlangsung hingga ke ruang kelas. Terdata ada sekitar 120 siswa yang uang tabungannya belum dikembalikan sejak 2014. Total uang tersebut sekitar 400 juta rupiah. Para orang tua pun memprotes agar uang tersebut dikembalikan karena akan dipakai untuk keperluan pendidikan. Duit tabungan buat biaya anak saya, walaupun belum keluar, tolong perhatikan saya buat tahun ini mau belanja buku, nabung saya hasil jerih payah dagang. Selama 6 tahun hingga sekarang itu anak udah di SMP itu tidak keluar. Menurut data itu tabungannya tidak ada. Totalnya berapa?
Totalnya kalau tidak salah, kata-kata itu sekitar 400 jutaan lagi. Upaya mediasi pihak sekolah dan siswa ini juga dihadiri para mantan kepala sekolah di masa tabungan sekolah mulai bermasalah. Diduga guru atau pejabat sekolah sebelumnya yang membawa kabur uang tersebut. Kepala sekolah yang menjabat saat ini pun hanya bisa memberi masukan agar para orang tua siswa menempuh jalur hukum. Masuk usaha untuk menyelesaikan karena ini ada permintaan dan saran dari kepolisian. Ini adakan pertemuan, kemudian laporan ke dinas juga sudah, yang bertanggung jawabnya tahap pejabat pada waktu itu. Tak puas dengan hasil mediasi, para orang tua siswa membubarkan diri. Mereka mengaku telah melaporkan kasus uang tabungan sekolah ini ke Polsek Dharma Raja, tetapi belum ada titik terang dari pihak berwajib. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Warga dari 3 desa di Garut berdemo menolak tambang galian C di kawasan Kemancingan, Kecamatan Banyuresmi. Mereka protes lantaran perusahaan tambang galian C tak mengantongi izin dari warga. Selain itu, warga juga khawatir adanya tambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan banjir. Lokasi tambang galian C yang berada di kawasan Kamancingan, Desa Sukakarya, Banyuresmi, Garut, didatangi warga dari 3 desa. Warga memprotes keberadaan tambang galian C yang baru beroperasi dan meminta agar tambang pasir ini ditutup. Warga dari Desa Sukakarya, Kecamatan Banyuresmi, Desa Sukarame, dan Marga Luyur dari Kecamatan Leles merasa keberadaan tambang galian C ini tak ada izin atau pembicaraan dari pihak perusahaan ke masyarakat sekitar. Keberadaan tambang galian C baru diketahui warga saat ada aktivitas jumlah truk angkutan pasir dan alat berat di wilayah ini. Warga khawatir keberadaan tambang galian C ini berdampak pada kerusakan lingkungan dan banjir ke permukiman mereka yang letaknya tepat di bawah lokasi galian. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Minerba, itu perusahaan harus mendapatkan izin dari masyarakat setempat. Sedangkan masyarakat setempat sama sekali merasa belum pernah dimintakan izin seperti itu. Warga Sukakarya udah trauma sewaktu ada proyek jalan bypass. Sewaktu pembangunan jalan baru itu terjadi banjir. Sayangnya selama aksi warga berlangsung tak ada pihak perusahaan yang berada di lokasi, hanya ada polisi yang berjaga. Diketahui pemilik galian C adalah perusahaan CV dari Garut yang melayani pembelian pasir dan batu alias Sirtu. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.